Halo, pada kesempatan ini, saat ini kita akan mempelajari mengenai Google Classroom. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan Google Classroom pada pembelajaran online. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Nova Anggriani Nebaho dengan NIM 12031111067, kelas B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Kali ini, video ini ditujukan untuk mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Khairul Usman. Saat ini sedang maraknya penyebaran virus COVID-19 yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran daring, yang dimana pembelajaran daring ini merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita saat ini. Pembelajaran daring adalah sistem belajar tanpa tatap muka secara langsung dengan memanfaatkan komunikasi dan teknologi internet serta dilaksanakan secara online. Oleh karena itu, kita para siswa dan guru serta para semua pengajar memerlukan sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran daring kita. Salah satunya yaitu Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah sebuah platform gratis yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran pendidik dan murid di masa pandemi COVID-19 saat ini. Teman-teman, untuk kita menggunakan aplikasi Google Classroom dalam pembelajaran kita sehari-hari, kita perlu mengenal tampilan bagaimana sih tampilan Google Classroom tersebut. Saya sudah membuat sebuah gambar dalam video saya ini, yang dimana ini adalah sebuah gambar aplikasi Google Classroom. Google Classroom ini bisa kita download di handphone kita masing-masing, ataupun di laptop, ataupun di komputer kita masing-masing. Oleh karena itu, kita harus perlu mengetahui bagaimana penggunaan Google Classroom. Yang pertama, kita harus login ke web classroom.google.com. Yang kedua, kita harus masuk dengan akun Google kita masing-masing. Yang ketiga, setelah kita masuk, klik tanda plus di sebelah kanan dan pilih gabung ke kelas yang akan kita gabung. Selanjutnya, kita perlu memasukkan isi kode kelas yang dibagikan oleh ibu guru kita. Selanjutnya, kita bisa bergabung ke dalam room pelajaran tersebut. Setelah kita bergabung menggunakan kode kelas yang telah dibagikan, maka pada gambar pertama ini adalah gambar di mana merupakan tampilan layar kita setelah kita memasukkan atau bergabung pada mata pelajaran tertentu yang kita ikuti. Lalu, jika kita ingin pergi ke room pelajaran tertentu, kita hanya perlu mengklik mata pelajaran apa yang akan kita ikuti pada saat itu. Kemudian akan muncul tampilan pada gambar nomor 2. Di sini kita akan mengetahui apa saja yang dikirim pada room pelajaran tersebut. Dan pada gambar ketiga, kita akan mengetahui ataupun melihat apa saja yang terjadi pada room mata pelajaran tersebut, seperti link yang dibagikan oleh guru kita. Selanjutnya, untuk mengenai pengumpulan tugas. Jika kita mempunyai sebuah tugas di mata pelajaran tertentu, kita cukup mengklik mata pelajaran tertentu, kemudian akan terlihat apa saja yang ada di pelajaran tersebut. Dan untuk pengiriman tugasnya, kita bisa melihat di sisi sebelah kanan. Di sini akan ada sebuah penambahan file yang ditugaskan oleh guru-guru kita kepada kita. Kita cukup mengklik tambah atau buat. Kemudian, jika kita memerlukan untuk mengirim sebuah pesan kepada guru kita bisa memasukkan pada kolom komentar pribadi.
Ini merupakan sebuah tampilan yang akan berada di layar kita jika kita sudah bergabung ke kelas yang sudah kita tuju. Ini merupakan tampilan setelah kita bergabung dengan memasukkan kode akses yang telah diberikan oleh guru kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang terdapat di Google Classroom. Yang pertama ada fitur assignment atau tugas. Penugasan disimpan dan dinilai pada rangkaian aplikasi produktivitas Google yang memungkinkan kolaborasi antara guru dan siswa atau siswa kepada siswa. Dokumen yang ada di Google Drive siswa dengan guru, file di Drive siswa dan kemudian diserahkan untuk penilaian. Guru dapat memilih file yang kemudian dapat diperlakukan sebagai template sehingga setiap siswa dapat mengedit salinannya sendiri dan kemudian kembali ke nilai kelas alih-alih membiarkan semua siswa melihat, menyalin, atau mengedit dokumen yang sama. Siswa juga dapat memilih untuk melampirkan dokumen tambahan dari drive mereka ke tugas. Selanjutnya ada fitur grading atau pengukuran. Google Classroom mendukung banyak skema penilaian yang berbeda. Guru memiliki pilihan untuk melampirkan file tugas, sehingga siswa dapat melihat, mengedit, atau mendapatkan salinan individu. Siswa dapat membuat file dan kemudian menempelkannya ke tugas jika salinan file tidak dibuat oleh guru. Guru memiliki pilihan untuk memantau kemajuan setiap siswa pada tugas di mana mereka dapat memberi komentar dan edit. Mengembalikan tugas dapat dinilai oleh guru dan dikembalikan dengan komentar agar siswa dapat merevisi tugas dan masuk kembali. Setelah dinilai, tugas hanya dapat diedit oleh guru, kecuali jika guru mengembalikan tugas masuk. Yang ketiga ada communication atau komunikasi. Pengumuman dapat dipostkan oleh guru ke arus kelas yang dapat dikomentari oleh siswa, yang memungkinkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Siswa juga dapat memposting ke aliran kelas, tapi tidak akan setinggi prioritas sebagai pengumuman oleh seorang guru dan dapat dimoderasi. Beberapa jenis media dari produk Google seperti file video, YouTube, dan Google Drive dapat dilampirkan ke pengumuman dan post untuk berbagi konten. Gmail juga menyediakan opsi email bagi guru untuk mengirim email ke satu atau lebih siswa di antarmuka Google Class. Selanjutnya ada time cost atau hemat waktu. Guru dapat menambahkan siswa dengan memberi siswa kode untuk mengikuti kelas. Guru yang mengelola beberapa kelas dapat menggunakan kembali pengumuman, tugas atau pertanyaan yang ada dari kelas lain. Guru juga dapat berbagi tulisan di beberapa kelas dan arsip kelas untuk kelas masa depan. Pekerjaan siswa, tugas, pertanyaan, nilai, komentar, semua dapat diatur oleh satu atau semua kelas, atau diurutkan menurut apa yang perlu dikaji. Yang selanjutnya ada R-shaped course atau arsip program. Kelas memungkinkan instruktur untuk mengarsipkan kursus pada akhir masa jabatan atau tahun. Saat kursus diarsipkan, situs tersebut dihapus dari beranda dan ditempatkan di arsip kelas untuk membantu guru mempertahankan kelas mereka saat ini. Ketika kursus diarsipkan, guru dan siswa dapat melihatnya, namun tidak dapat melakukan perubahan apapun sampai dipulihkan. Selanjutnya, mobile application atau aplikasi dalam telepon genggam. Aplikasi seluler Google Class yang diperkenalkan pada bulan Januari 2015 tersedia untuk perangkat iOS dan Android. Aplikasi membiarkan pengguna mengambil foto dan menempelkannya ke tugas mereka.
berbagai file dari aplikasi lain dan mendukung akses offline. Selanjutnya ada privacy atau privasi. Berbeda dengan layanan konsumen Google, Google Classroom sebagai bagian dari G Suite for Education tidak menampilkan iklan apapun dalam antarmuka untuk siswa, fakultas, dan guru, dan data pengguna tidak dipindai atau digunakan untuk tujuan periklanan. Nah, semua fitur tersebut dapat digunakan oleh guru selama pembelajaran. Guru dapat dengan mudah mempelajari penggunaan dengan belajar secara mandiri dengan melihat di Google Support pada Google Classroom. Cara akses dan penggunaan dibedakan berdasarkan platform yang digunakan seperti komputer, telepon genggam. Selain melakukan Google Support, dapat melalui channel di YouTube mengenai Google Classroom. Aplikasi Google Classroom yang kita pakai dalam pembelajaran tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun kelebihan Google Classroom, yang pertama yaitu sangat mudah digunakan untuk pemula. Google saat meluncurkan aplikasi ini sangat memperhatikan kenyamanan para penggunanya. Sebagai bentuk perhatiannya, Google membuat desain aplikasi yang sederhana namun sangat banyak manfaat dan fitur yang dapat digunakan. Oleh karena itu, pengguna pemula tidak akan mengalami kesulitan saat menjalankan aplikasi ini. Yang kedua, mudah mengelola tugas yang diberikan. Untuk mengetahui apakah ada tugas kelas yang diberikan oleh guru, kita cukup membuka halaman tugas. Pada bagian itu akan muncul semua tugas yang telah diberikan. Materi yang diberikan juga otomatis akan tersampaikan ke laman kita atau bisa juga kita dapatkan melalui email. Aplikasi ini dapat membantu guru dan siswa untuk memberikan atau mengumpulkan tugas dalam berbagai bentuk seperti dokumen, tulisan, gambar, foto, dan banyak jenis file lainnya. Yang ketiga, file masuk ke Google Drive. Kelebihan selanjutnya yang dimiliki oleh Google Classroom ini adalah yang dimana semua file yang Anda bagikan atau Anda kumpulkan akan masuk ke akun Google Drive kita. Google Classroom secara otomatis akan melakukan sinkronisasi antara akun email kita dengan akun Google Class yang kita gunakan. Selanjutnya, kelebihan pada Google Classroom ini di mana kita mudah meninjau tugas. Tinjauan tugas mungkin bagi sebagian orang sangat diperlukan. Hal ini karena kita dapat melihat kesalahan atau kekurangan dari tugas yang kita kirim. Selain fitur untuk meninjau tugas, para siswa juga disediakan fitur menarik untuk membuat tugas sehingga para siswa tidak bosan mengerjakan tugas di Google Classroom. Yang selanjutnya, yang tentunya aplikasi Google Classroom ini adalah aplikasi yang banyak dicari oleh sebagian orang. Google Classroom ini menjamin bahwa aplikasi ini gratis tanpa perlu membayar. Sedangkan Google Classroom ini juga memiliki kekurangan. Antara lainnya, yang dimana tampilan yang kurang menarik. Salah satu kekurangan dari aplikasi ini adalah tampilan yang sangat sederhana dan kurang menarik bagi para siswa. Mungkin tampilan sederhana bagus untuk para guru-guru karena memudahkan mereka dalam pengelolaan Google Classroom ini. Namun bagi para siswa, mungkin sedikit membosankan karena terlalu sederhana. Yang kedua kekurangannya, Google Drive penuh, file tidak bisa dikirim. Kita mungkin akan mengalami pengiriman file yang error jika sudah terlalu banyak file yang kita simpan di Google Drive kita. Hal ini terjadi karena Google Classroom belum mempunyai tempat penyimpanan sendiri sehingga harus mengandalkan Google Drive.